kita akan merubah bagaimana perubahan penanganan unjuk rasa yang betul-betul soft approach, melayani dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang menjadi public complaint seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rano bahwa masih banyak masyarakat komplain terkait masalah pelayanan publik. Etalase pelayanan publik kami itu ada di SPKT. Oleh karena pelayanan publik ini bagian terpenting harus kami lakukan perubahan-perubahan. Oleh karena kami juga nanti di situ sudah kami siapkan Pamapta sudah berjalan mulai dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda dan Mabes Polri. Kemudian akselerasi transformasi di bidang kualitas birokrasi dan pelayanan publik ini juga bagian terpenting harus kami lakukan reformasi, yang juga kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat, di mana polisi sebagai problem solver adalah patroli dialogis presisi. Ini dalam rangka untuk menjaga harga Kamtibmas dan berkomunikasi aktif apa yang menjadi aspirasi masyarakat bisa diserap oleh kepolisian. Audiensi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan kita organisasi yang terbuka sudah dilakukan oleh Pak Kapolri, juga kita menerima tim Komisi Reformasi Polri, demikian juga kami sudah melakukan sosialisasi apa yang menjadi garis-garis besar yang sudah ditetapkan oleh Komisi Reformasi Polri untuk kami lakukan sosialisasi kepada jajaran, dan juga Bapak Kapolri juga hadir melakukan audiensi terhadap koalisi masyarakat sipil dan juga gerakan nurani bangsa. Dari pembenahan kultural dan inovasi unggulan, ini quick win, tadi akselerasi transformasi ada 8 bidang. Di quick win ini capaian cepat dari hasil riset-riset yang sudah kami lakukan, ini yang dikehendaki masyarakat. Polri jangan berlaku hedon, flexing. Ya, Polri betul-betul harus betul-betul melihat bagaimana kondisi masyarakat secara objektif. Kemudian Polri jangan melakukan tindakan arogan. Kita sudah membuat buku do and done yang menjadi pedoman bagi anggota Polri. Kemudian peningkatan pengawasan publik. Ulangi, ini peningkatan pengawasan internal. Ini yang dikeluhkan masyarakat. Kenapa terjadi arogansi? Kenapa terjadi perilaku-perilaku menyimpang, abuse of power? Pengawasan kita kurang kuat. Oleh penguatan pengawasan bagian daripada quick win yang harus kami lakukan. Whistleblower system ini juga merupakan quick win yang harus kami lakukan. Kemudian pelayanan publik ini juga hal yang paling pokok fundamental. Wajah kepolisian ini sangat dipengaruhi oleh pelayanan publik. Apabila pelayanan publik kami baik, karena 62% permasalahan kami ada di tingkat Polsek, Polres, dan Polda. Kalau ini bisa kita selesaikan, maka 62% permasalahan polisi bisa kami selesaikan. Di bidang SPKT dan laporan masyarakat, lambatnya quick response time. Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Kami laporkan terkait masalah perubahan paradigma penanganan unjuk rasa, Irwasum sudah menurunkan tim di 12 Polda untuk melihat bagaimana sih potret penanganan unjuk rasa di 12 Polda pasca kejadian kemarin. Banyak kekurangan yang harus kami perbaiki. Kami sangat menyadari perubahan-perubahan ini harus kami lakukan. Dari paradigma menghadapi massa menjadi melayani massa. Karena massa yang menyampaikan aspirasinya ini merupakan suatu bentuk wujud demokrasi yang harus betul-betul kami jaga. Kualitas peningkatan interaksi dengan masyarakat, dengan patroli dialogis presisi, kami sudah membuat beberapa pilot project, baik di Denpasar sebagai representasi polisi hadir, pelayanan secara internasional. Di Jakarta, Pak Astamaop sudah melakukan proyek juga ada di Jakarta Selatan maupun di Jakarta, di Depok. Ini kami akan melakukan dengan Park, Walk and Talk, juga semua kelengkapan patroli. Kita juga menggunakan body worm, ini juga akan kita gunakan, dan menggunakan peralatan-peralatan yang mudah untuk kita lakukan pengontrolan. Di bidang community policing, ini bagian terpenting Bapak Kapolri juga melaksanakan kegiatan apel ojol Kamtibmas. Ini sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dengan ojol dalam rangka untuk menciptakan situasi Kamtibmas baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Ini ada di Jakarta, di Jawa Barat, dan Jawa Timur. Beliau hadir langsung untuk memimpin bagaimana pelaksanaan kegiatan apel ojol Kamtibmas. Di bidang lalu lintas, ini juga menjadi kritikan masyarakat untuk merubah culture lalu lintas. Karena reformasi di Georgia, terjadi reformasi yang sifatnya revolusioner, hampir 50%, 300.000 polisi di Georgia diberhentikan karena terkait menyangkut masalah perilaku anggota lalu lintas yang sangat lekat dengan suap. Nah, ini perbaikan-perbaikan ini sudah kami lakukan, semuanya berbasis teknologi informasi, dan apa yang menjadi saran masukan kritikan masyarakat juga dilakukan perbaikan-perbaikan oleh Korlantas.
Di bidang pelayanan publik, sekali lagi Bapak Kapolri memiliki komitmen sangat kuat bagaimana wajah SPKT pelayanan publik di polisi di tingkat Polres ini harus diperbaiki. Bagaimana quick respon polisi ketika masyarakat membutuhkan harus betul-betul bisa dipenuhi. Bagaimana kedekatan polisi dan masyarakat ini harus terus diperbaiki. Komunikasi publik yang harus terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Pak Mapta, ini pengalaman mungkin dari senior-senior kami yang ada di sini, beliau menjadi panutan kami. Bagaimana beliau punya pengalaman Pak Mapta yang langsung bisa action langsung. Kalau misalnya SPKT lebih banyak sifatnya administratif, menunggu laporan. Ya, kalau misalnya Pak Mapta dia lebih banyak dia langsung bisa bekerja secara operasional dan juga bisa bekerja secara administratif. Di bidang optimalisasi pelayanan SPKT kami merubah wajah pelayanan publik ini. Mohon izin memang ini perlu proses. Ya, ini terus akan kami lakukan prototipe untuk pelayanan publik kami juga berbasis seperti mall pelayanan publik yang ada, yang sudah menjadi standar dari Kemenpan RB. Kami laporkan dari hasil riset awal, kemudian perbaikan-perbaikan yang sudah kami lakukan. Kami juga melakukan evaluasi, alhamdulillah memang sudah ada peningkatan-peningkatan. Dan dari hasil intervensi quick win dalam program transformasi Polri, sebelumnya angka sentimen negatif kami ada di 67%, kemudian angka sentimen positif kami ada di 20%, dengan perbaikan-perbaikan yang sudah kami lakukan sampai dengan tanggal 6 November ini. Untuk sentimen negatif kami sudah ada di 44%, sentimen positif kami masih ada di 42%. Memang masih tinggi. Komitmen kami sesuai dengan perintah Bapak Kapolri terus harus kita lakukan secara terus-menerus dan setiap minggu kami lakukan evaluasi. Kemudian dari hasil riset juga kami juga melihat bahwa hal-hal yang menjadi concern kami di bidang spam lapor WBS ini sudah menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian ini quick win, optimalisasi peran SPKT juga melakukan peningkatan cukup baik. Optimalisasi dan layanan 10 juga hasil risetnya juga cukup bagus. Pengawasan melekat juga menunjukkan nilai yang cukup bagus. Kemudian pengawasan pelanggaran juga masih di 52%, ini perlu kita perbaikan. Yang masih menjadi catatan kami sampai dengan hari ini gaya hidup mewah, hedon, dan optimalisasi pelayanan kepolisian. Ini menjadi catatan kami untuk melakukan perbaikan. Dari hasil riset juga setelah kami melakukan perbaikan dari Kompas melakukan litbang dengan Gallup. Dari sisi keamanan, Gallup melihat bahwa Indonesia ada di angka 19, di peringkat 19 dari 144 negara, dari skor 89 sampai dengan 100, kami cukup mendapat respon yang cukup positif dari Gallup. Kemudian dari hasil litbang Kompas yang dirilis di bulan November ini, kami lihat bahwa ada tren peningkatan yang positif. Tingkat kepuasan pelayanan publik ada di 65% dan citra Polri juga dari perbaikan-perbaikan sudah kami lakukan dari Litbang Kompas ada di 60%. Ini bagian daripada hal yang belum selesai yang harus kami lakukan. Terus kami lakukan. Komisi Percepatan Reformasi Polri juga pasti akan memberikan masukan-masukan kepada kami. Kami laporkan di bagian akhir rencana tidak lanjut. Dalam menghasil perbaikan utama dalam 8 poin yang harus menjadi fokus kami untuk capaian cepat adalah Pamapta, kemudian layanan 110 dan Command Center, kemudian pelayanan administrasi, SIM, EKCK, ini juga harus terus kami perbaiki dengan berbasis digital untuk cepat, mudah, dan murah yang didapat oleh masyarakat, kemudian peningkatan fungsi di bidang lalu lintas, pengamanan umum unjuk rasa dengan paradigma baru, kemudian tanggap darurat bencana. Alhamdulillah kami sudah melakukan dicek oleh Bapak Kapolri, kemudian ambil kesiapsiagaan dan ini sudah langsung running semuanya. Bapak Kamtibmas dan patroli dialogis terus akan kami lakukan. Potret penegakan hukum ini dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru dan juga KUHP baru, ini merupakan tantangan bagi kami untuk segera melakukan sosialisasi dan melakukan implementasi agar penegakan hukum betul-betul dapat lebih profesional dan menjunjung hak asasi manusia. Secara umum demikian yang dapat kami laporkan, tentunya semua masih proses. Selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Pimpinan Rapat dan seluruh anggota Komisi 3 yang kami muliakan. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.